Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, perkenalkan, karena ini pertemuan pertama kali kita ya, mungkin ya, baru ada yang pertama kali bertemu di sini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Desi Pertiwi, biasa dipanggil Ibu Desi, tapi ada juga yang manggil Miss Desi ya. Jadi di sini Ibu akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atau menurut kepercayaan masing-masing. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kita pertama kali ini, kita akan membahas salah satu jenis teks yang ada dalam bahasa Indonesia. Mungkin di antara anak-anakku yang ada di rumah mungkin pernah mendengar jenis teks seperti ini. Karena untuk kita ketahui ya, dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali jenis teks. Ada teks narasi, ada teks eksplanasi, dan ada teks eksposisi, ada teks berita, dan teks yang lain-lain. Nah, untuk hari ini, pada pertemuan kita yang pertama kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk membahas dan belajar bersama-sama tentang sebuah teks yang berjudul teks atau paragraf deskripsi. Ya, teks atau paragraf deskripsi. Baiklah, objek pembahasan kita hari ini ada beberapa objek pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama sekali yang akan kita bahas adalah pengertian teks atau paragraf deskripsi itu sendiri ya. Ini merupakan poin yang sangat penting. Berikutnya nanti kita akan bertemu dengan ciri dan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam teks deskripsi ya. Berikutnya nanti kita akan menemukan strukturnya, struktur teks deskripsi, bagaimana dia terbentuk. Berikutnya kita akan mengetahui jenis-jenisnya apa saja tuh yang ada pada sebuah teks deskripsi. Setelah kita mengetahui jenis, kita mengetahui struktur, maka kita akan masuk ke objek pembahasan berikutnya, yaitu langkah-langkah membuat sebuah teks deskripsi. Karena diharapkan setelah belajar ini kita semua mampu atau dapat membuat sebuah teks deskripsi yang baik ya. Terakhir nanti akan Ibu berikan contoh teks deskripsi itu sendiri. Jadi nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana bentuknya, bagaimana strukturnya, dan bagaimana ciri kaidah kebahasaannya dalam contoh teks deskripsi itu nanti. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Dengan mengucap bismillah, marilah kita mulai objek pembahasan yang pertama kali, yaitu adalah pengertian teks atau paragraf deskripsi. Mungkin setelah Ibu menyebutkan teks atau paragraf deskripsi, mungkin dari anak-anak yang ada di rumah nih mungkin pernah mendengar, atau bahkan pernah ada yang belajar, atau bahkan sudah ada yang pernah membuat ya teks deskripsi itu sendiri. Jadi teks deskripsi ini merupakan salah satu contoh sebuah teks atau paragraf yang diambil dari sebuah bahasa Latin, yaitu describe, atau kalau kita sering mendengar dari bahasa Inggris itu describing atau describe, itu artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Nah, di sini dari pelafalan bahasa Latin tersebut, maka telah dibuat pengertiannya. Teks deskripsi itu adalah suatu bentuk paragraf yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan jelas sebuah objek, ya, menggambarkan jelas sebuah objek. Jadi kita menggambarkan, di sini kita akan belajar bagaimana menggambarkan sebuah objek secara jelas dan rinci. Objek kita di sini kita menggarisbawahi kata-kata objek ya. Objek di sini bisa saja objeknya berupa manusia, bisa saja objeknya berupa benda mati atau benda-benda yang lain ya. Kadang juga deskripsi juga digunakan untuk menggambarkan sebuah tempat nih, bisa tempat wisata, bisa sekolah, bisa fasilitas umum lainnya dan lain-lain. Nah, selain dari objek dan tempat tadi, deskripsi juga biasanya itu digunakan nih untuk memaparkan atau menggambarkan sebuah topik atau peristiwa yang sedang menjadi pokok pembahasan pada seorang pembaca. Jadi bukan hanya benda saja nih yang dapat dibuat sebuah teks deskripsi. Sebuah fenomena juga dapat dibuat menjadi sebuah teks deskripsi yang menarik. Contohnya nih, fenomena alam nih, seperti bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, atau sekarang yang sedang menjadi topik yang sangat panas ya, yaitu adalah COVID-19. Nah, itu juga bisa dijadikan sebuah teks deskripsi, karena nanti akhirnya sebuah teks deskripsi itu akan memberikan sebuah informasi yang sangat penting kepada pembaca yang membaca teks tersebut ya. Oke, kita lanjut berikutnya.
Jadi, setelah kita membuat sebuah teks deskripsi, pembaca yang membaca teks tersebut akan merasakan langsung apa yang sedang disampaikan oleh teks tersebut. Jadi, seolah-olah pembaca itu dibawa ke tempatnya langsung, melihat bendanya langsung, atau mengalami peristiwanya secara langsung. Contoh nih, umpamanya Ibu membuat sebuah teks deskripsi tentang rumah Ibu nih. Ibu Desi mempunyai rumah yang sangat luas, dindingnya berwarna biru, jendela mempunyai 2 lantai. Nah, itu contohnya ya, misal ya. Jadi, setelah membaca itu kalian sudah mengetahui nih, seolah-olah kalian sudah tahu, sudah melihat, oh rumahnya Bu Desi itu sangat luas dan warnanya berwarna biru. Nah, itu salah satu contoh teks deskripsi. Jadi, kita akan seperti merasakan, seperti melihat langsung ya setelah membaca teks tersebut. Jadi, berikutnya nih, mungkin ada kalian nih biar agak nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari nih. Mungkin di antara anak-anak sekalian kan banyak sekali yang hobi nonton televisi ya. Seperti Ibu nih, Ibu sangat suka nonton itu acara jalan-jalan tuh, yang ada di Trans TV, yang ada di Net TV, jalan-jalan. Itu seperti sedang mendeskripsikan suatu tempat atau suatu daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu acara-acara seperti itu yang sedang yang menampilkan ciri khas budaya, ciri khas suatu tempat, itu termasuk ke dalam sebuah deskripsi atau sebuah penggambaran. Oke. Berikutnya, tadi Ibu sudah katakan pada pembukaan bahwa teks itu sangat banyak jenisnya ya. Dalam bahasa Indonesia banyak, dalam bahasa Inggris banyak. Nanti kalian akan menemukan banyak sekali wacana. Wacana itu berbentuk teks ya, yang terdiri dari berbagai macam paragraf. Jadi untuk membedakan antara satu teks dengan teks yang lain, kita itu harus memahami dulu ciri-ciri dari teks tersebut. Karena setiap teks itu biasanya mempunyai ciri-ciri. Contoh kita nih, kita aja sebagai manusia, dari manusia yang lain ke manusia yang satunya itu, untuk membedakan yang mana kita, itu biasanya kita mempunyai ciri tersendiri. Ciri yang pertama, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri yang pertama. Jadi setelah kita, ciri-ciri yang pertama adalah satu, paragraf deskripsi itu menggambarkan sebuah objek pasti. Jadi sebuah deskripsi itu biasanya dia menggambarkan sebuah objek. Objeknya itu tadi sudah kita bahas sebelumnya, bisa saja berupa benda mati. Contohnya kayak handphone, contohnya kayak laptop, kayak televisi, kayak buku. Handphone ya, itu contoh objek benda mati. Atau kalian ingin mendeskripsikan manusia, boleh, itu termasuk ke dalam objek juga. Mendeskripsikan idola kalian, mungkin di sini ada yang ngefans sama Sule, sama Komeng ya. Terus nanti ada juga yang mendeskripsikan objeknya berupa tempat, bisa objeknya berupa tempat. Seperti saya suka banget nih, karena anak-anakku kelas 7 ini kan lagi sangat senang ya, baru masuk SMP 1, mungkin kalian pengen mendeskripsikan tentang SMP 1, boleh ya. Atau peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi nih, yang sedang heboh, yang sedang menarik perhatian saat-saat ini, itu bisa digunakan dalam teks deskripsi. Tapi di sini, sebelum kalian memilih objeknya, kalian harus memahami bahwa objek dalam teks deskripsi ini harus berupa objek yang khusus. Nah, jadi objeknya jangan terlalu luas. Contoh, apa itu objek khusus ya? Ibu akan jelaskan sedikit. Jadi yang dimaksud dengan objek khusus itu adalah objek yang sudah spesifik. Contoh nih, tadi kan kita mau bahas benda nih. Bendanya kita mau bahas kucing. Kucing itu kan banyak. Kalau mau kita hitung ada jutaan, ada miliaran jumlah kucing yang ada di dunia ini. Dan untuk membuat itu menjadi sebuah teks deskripsi yang baik, Ibu akan ambil objek kucing, tetap kucing, tapi kucing yang spesifik. Umpamanya kucingku yang bernama Atun. Ya. Atau kucing Persia. Itu sudah termasuk ke dalam objek yang spesifik. Jadi objeknya jangan terlalu umum, jangan terlalu luas. Misal membahas kucing, kucing banyak, jadi harus kita ambil kucing yang mana, kucing yang berwarna apa, kucing yang namanya siapa. Berikutnya, ciri-ciri yang kedua adalah paragraf yang digambarkan, dijelaskan secara rinci, serta melibatkan kesan indera. Ini yang sedikit menarik ya. Paragraf yang digambarkan itu biasanya nih dalam sebuah teks deskripsi, karena tadi sudah dikatakan tadi di slogannya, setelah membaca teks deskripsi kalian akan seperti pernah melihat, pernah merasakan, atau pernah berkunjung ke sana. Nah, kenapa seperti itu? Karena biasanya dalam sebuah teks deskripsi, dia itu melibatkan yang disebut dengan kesan indera. Contoh nih, ada sebuah teks tentang teks Pahawang nih, teks pantai nih. Pantai Pahawang mempunyai pasir yang sangat halus, yang sangat lembut, dan yang sangat putih bersih. Nah, dengan kata-kata seperti itu kita seolah-olah dibawa melihat langsung keadaan di tempat tersebut. Contoh lagi nih yang melibatkan kesan indera ya. Jadi indera itu kan bermacam-macam nih. Ada indera perasa, ada indera peraba, ada indera penglihatan ya. Dan indera-indera yang lain lah. Jadi contoh seperti ini, kalian ingin mendeskripsikan kucing.
Kucingnya berkulit sangat halus. Oh, halus. Berarti gimana sih biar tahu kucingnya halus? Kan berarti berdasarkan indera peraba ya. Kesan indera yaitu indera peraba. Berikutnya, ketiga, ciri yang ketiga, ketika pembaca teks deskripsi maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks. Ini poinnya sama dengan poin yang kedua ya. Kalian akan seolah-olah merasakan langsung karena dia banyak sekali melibatkan kesan indera. Jadi penulis itu mengajak kita seolah-olah berpetualang langsung, melihat langsung tentang objek yang sedang dibahas ya. Ini poin kedua dan ketiga ini poinnya mirip ya. Poin yang terakhir dari ciri teks deskripsi. Teks deskripsi ini menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuknya, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan sangat rinci. Ingat, sangat rinci. Itu keunggulan dari sebuah teks deskripsi. Jadi di sini, nanti ketika kita membuat sebuah teks deskripsi atau kalian sedang membaca sebuah teks deskripsi, kalian akan mencoba untuk menjelaskan ciri-cirinya secara rinci. Nah, ciri-ciri fisik ya. Fisik itu kan sesuatu yang terlihat ya. Apakah yang kita deskripsikan hanya ciri-ciri fisik saja? Tidak. Karena nanti selain ciri-ciri fisik nih, kalau fisik kan yang kelihatan kayak bentuknya, kayak ukurannya, kayak warna, tapi ada juga beberapa sifat yang akan kalian deskripsikan tapi tidak terlihat, seperti bagaimana oh orang itu baik, oh dia tampan, oh dia pintar, oh dia baik, oh itu termasuk ke dalam sifat yang tidak terlihat. Berikut yang sudah Ibu sampaikan merupakan ciri sebuah teks deskripsi ya. Jadi kalau nanti ketemu di jalan sama teks deskripsi, mungkin kalian sudah bisa langsung menebak ya. Nanti kan kalau lagi ulangan, ketemu soalnya itu banyak sekali jenis teks. Jadi harus bisa membedakan. Kenapa harus dapat membedakan jenis teks? Karena nanti ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang fungsi atau manfaat dari sebuah teks yang sedang kalian baca. Oke. Berikutnya, kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan. Oke. Kebahasaan itu kan dalam bahasa Indonesia tentu saja kita harus mengikuti ejaan yang disempurnakan ya, atau kalian sering kali dikenal dengan istilah itu kata baku. Tentu saja dalam sebuah teks kita harus menggunakan kata yang baku ya. Tapi untuk beberapa jenis teks ada beberapa aturan bahasa yang biasanya khusus digunakan dalam jenis teks tersebut. Oke, untuk paragraf deskripsi kita di sini punya kaidah kebahasaan ya. Yang pertama, biasanya sebuah teks deskripsi itu menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Jadi banyak sekali nanti kalian akan temukan penggunaan kata benda. Karena kan kita sedang mendeskripsikan benda, jadi nanti banyak sekali muncul kata benda ya. Seperti handphone, mobil, atau seperti temanku, ayahku, ibuku, rumahku, sekolahku, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Oke, di poin ini sepertinya sudah cukup jelas ya. Jadi yang namanya menggambarkan itu kan kita kita mempresentasikan sifat seseorang, bagaimana seseorang terlihat dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk tulisan. Nah, biasanya yang dapat digambarkan dalam suatu benda itu ya hanya sifatnya saja. Sifat itu kan tadi sudah kita bahas, terbagi menjadi sifat psikis, sifat yang dapat terlihat, dan sifat yang tidak dapat terlihat. Jadi nanti ketika kalian menemukan sebuah teks deskripsi, nanti akan sangat banyak sekali kalian menemukan kata-kata sifat, dan sifatnya itu biasanya menggambarkan ya. 3. Mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Ya, biasanya nanti dalam sebuah teks deskripsi bukan hanya melulu kata benda ya, bukan hanya melulu kata benda atau kata sifat, tapi nanti kalian akan memerlukan juga kata kerja. Tapi kata kerja yang dibutuhkan di sini adalah kata kerja transitif. Apa itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk memberikan informasi tentang si subjek. Contoh, Budi memakai baju warna putih biru. Nah, itu salah satu contoh kata kerja yang harus kata kerja transitif karena dia memerlukan objek. Budi memakai baju berwarna biru dan putih. Memakai itu tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Kalau hanya Budi memakai saja, dia tidak menjadi sebuah kalimat yang berarti ya. Budi memakai berhenti di situ. Itu bukan sebuah kalimat, tapi memakai itu harus membutuhkan objek. Maka dari itu kata kerja transitif juga biasanya digunakan dalam kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang keempat,
mengandung kata kerja perasaan atau pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Jadi nanti akan banyak sekali kata-kata yang mengandung perasaan atau pendapat. Saya pikir, saya rasa, itu salah satu contohnya ya. Saya pikir Nino adalah anak yang baik. Menurut saya, rumah dia terlihat sangat rapi. Itu termasuk ke dalam kata kerja yang mengandung perasaan dan pendapat. Karena biasanya dalam sebuah teks deskripsi ada jenis teks deskripsi yang diambil dari sudut pandang penulis ya. Jadi setelah mengamati, si penulis mengambil kesimpulan bahwa bendanya seperti ini, lokasinya begini dan begini. Untuk kaidah kebahasaan yang berikutnya, yang kelima ya, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Ya, pasti. Sebuah kalimat biasanya membutuhkan kata keterangan ya. Contohnya bisa saja keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, dan keterangan-keterangan yang lain. Contoh kita sedang mendeskripsikan mendeskripsikan sebuah tempat, di rumahku, di sekolahku, di sana, di sini. Itu biasanya dia menggunakan kata keterangan. Seperti keterangan cara, dengan cepat, dengan lambat, dengan sebaik-baiknya, itu termasuk dalam keterangan cara. Dan nanti kalian akan menemukan jenis-jenis keterangan yang lain ya. Yang keenam, dalam sebuah teks deskripsi ini kadang kalian akan menemukan kata-kata kiasan ya. Kata-kata kiasan atau kata-kata metafora, perumpamaan, itu contohnya tuh biasanya kita kenal dalam istilah sekarang tuh majas ya. Jadi majas. Jadi dalam teks deskripsi nanti kalian akan banyak sekali menemukan jenis-jenis majas. Tapi yang Ibu temukan sejauh ini, jenis majasnya itu adalah jenis majas personifikasi ya. Jadi majas personifikasi itu adalah majas di mana nanti kalian akan membuat sebuah benda mati itu seolah-olah bendanya hidup. Contohnya nih, pada saat aku pergi ke Pantai Pahawang, aku melihat ombak berkejar-kejaran. Di sini, ombak berkejar-kejaran itu termasuk dalam perumpamaan. Kenapa? Karena ombak itu merupakan benda mati. Benda mati tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh benda hidup. Makanya disebut dengan majas atau perumpamaan. Berikutnya nanti kalian akan menemukan banyak sinonim. Ya, sekalian mengingatkan, mungkin walaupun sudah tahu, mungkin ada yang sudah lupa ya sinonim itu apa. Jadi nanti sinonim itu adalah merupakan persamaan kata. Nanti di sebuah teks kalian akan banyak sekali menemukan persamaan kata yang katanya bermakna sama. Contohnya nih, kalau ada yang bilang indah, terus nanti kalian ketemunya kata-kata bagus, cantik, itu merupakan persamaan kata atau disebut juga dengan sinonim. Terakhir, ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi yang terakhir tapi cukup penting ya untuk kalian ketahui, yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum dan kata khusus ini seringkali kalian temukan dalam dalam dialog sehari-hari mungkin iya, dalam teks-teks yang kalian baca mungkin ya. Jadi kata umum dan kata khusus itu adalah kata yang mempunyai makna yang satunya luas dan yang satunya sempit. Yang mana yang luas? Yang luas itu adalah kata umum, dan yang mana yang lebih sempit itu adalah kata khusus. Kita ke kata umum dulu. Kata umum itu adalah kata yang punya makna yang sangat luas ya. Contoh nih, mobil. Mobil itu termasuk dalam kata umum. Kenapa disebut kata umum? Karena sangat luas sekali. Karena kalau kata khusus dari mobil itu bisa saja mobil Avanza, mobil Xenia, mobil Pajero, mobil Fortuner. Ya, jadi itu termasuk dalam kata umum dan kata khusus. Contoh nih, kita sedang membahas bunga. Bunga itu termasuk kata umum karena bunga itu sangat luas ya, masih mempunyai makna yang sangat luas. Sedangkan kata khusus dari bunga itu kita bagi-bagi lagi nih, lebih spesifik. Bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, bunga sepatu, dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus ya. Demikian kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi nanti ketika kalian terjun langsung dalam membuat sebuah teks deskripsi yang baik, kalian harus juga memperhatikan kaidah atau kebahasaan yang sering digunakan dalam sebuah teks deskripsi. Oke? Kita lanjut ke objek pembahasan yang berikutnya. Nah, ini termasuk yang penting juga ya. Jadi semuanya penting sebenarnya ya. Jadi kita sekarang masuk ke dalam struktur teksnya. Struktur teks itu adalah pembentuknya. Pembentuk dari sebuah teks. Bagaimana teks itu terbentuk disebut itu biasanya dia mempunyai struktur. Jadi kita nggak boleh asal-asalan nih. Misal nanti kamu sampai kepada tahap harus membuat sebuah teks, kamu harus mengikuti struktur yang ada. Jadi strukturnya sudah dicantumkan di sini ya. Struktur yang sudah sahih istilahnya ya. Struktur yang pertama dari sebuah teks deskripsi. Biasanya teks itu kan terdiri dari berbagai macam paragraf ya nak ya. Dari paragraf 1, paragraf 2, atau bahkan nanti sampai ke paragraf 3, sampai ke paragraf 6, dan seterusnya. Jadi biasanya untuk bagian yang pertama atau paragraf yang pertama ya, itu biasanya harus berupa identifikasi. Ini sangat penting nih, identifikasi. Jadi
kayak kalian nih kan nonton sinetron atau nonton film ya, nonton ini film, tapi tiba-tiba langsung ke dalam konflik, kira-kira nyambung nggak? Nggak dong, iya kan? Nah, begitu juga dengan teks ini. Jadi sebelum memulai mengenalkan ciri-ciri bendanya tadi, kalian harus mengenalkan dulu siapa sih benda yang akan saya deskripsikan, di mana sih tempatnya, cirinya seperti apa sih, bendanya seperti apa, begitu. That's why, makanya kenapa si identifikasi ini isinya adalah bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Jadi setelah membaca identifikasi, oh jadi tahu, oh ternyata yang mau dibahas sekarang Sule, oh ternyata yang mau dibahas sekarang adalah Afgan, gitu. Selain dia berisi pengenalannya kayak namanya, kayak alamatnya, dia juga biasanya berisi ciri umum ya. Ada lokasi, ukuran, nama objeknya juga biasanya terdapat dalam identifikasi. Jadi, identifikasi ini adalah merupakan bagian yang paling penting dalam membawa si pembaca untuk memahami apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Berikutnya, setelah identifikasi sudah dikenalkan objeknya apa, kita akan berlari atau kita akan masuk ke dalam deskripsi bagiannya. Deskripsi bagian, kita lihat isinya ya, sama-sama ya. Yang pertama adalah bagian yang memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Jadi di sini di bagian ini kalian akan menemukan sifat-sifatnya yang secara jelas tentang objek yang kalian gambarkan. Tadi bisa berupa ciri-ciri fisik ya, fisik yang terlihat, atau ciri-ciri bentuk kata-kata sifat yang tidak terlihat, atau yang hanya dapat dilihat oleh si pengamat ya, pengamat dari benda tersebut. Yang kedua, penggambaran ciri-ciri tersebut dapat dilakukan dengan cara memecah bagian-bagian dari objek secara rinci. Tadi sudah dibahas ya, teks itu kan berupa sebuah paragraf ya. Kalau misalnya, kan ini kan dari identifikasi, deskripsi bagian, penutup, berarti ada 3 buah paragraf harusnya. Tapi Bu, boleh nggak, misal nih, identifikasi tidak selesai dengan hanya 1 paragraf, boleh kalian bikin jadi 2 paragraf, atau boleh jadi lebih dari itu. Tapi kebanyakan kalau hanya pengenalan biasanya cukup dengan 1 paragraf. Nah, khusus untuk deskripsi bagian, jika tidak selesai dengan 1 paragraf, boleh kalian pecah masalahnya. Misal yang pertama, di deskripsi bagian pertama saya ingin menjelaskan bagaimana dia terlihat. Oh, dia begini, terlihatnya begini. Oh, dia tampan begini, dia hidungnya mancung begini. Untuk paragraf kedua, penggambaran ciri-cirinya bisa dari sifatnya. Oh, anaknya baik, ramah, tidak sombong, rajin menabung, ya, cepat kaya ya. Nah, itu bisa di dalam penggambaran ciri-ciri yang berikutnya. Jadi jangan terpaku mentang-mentang strukturnya cuma 3, jadi paragrafnya ada 3 ya. Oke. Berikutnya terakhir adalah penutup. Jadi penutup itu biasanya berisi kesana yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek tersebut. Nah, ini biasanya di bagian penutup ini ya, penulis itu akan memberikan pendapatnya tentang objek yang telah diamatinya. Menurut saya, Nino adalah kucing yang pandai. Menurut saya, rumahnya sangat rapi dan bersih. Itu masuk ke dalam penutup. Jadi nanti ketika kalian membuat sebuah teks deskripsi yang baik, kalian harus memperhatikan. Bagian pertamanya harus identifikasi, bagian keduanya harus deskripsi bagian, dan bagian terakhirnya berupa penutup dan berikan kesan kalian. Jadi gitu ya, jadi tidak boleh diacak-acak. Umpamanya pengen bikin dari penutup dulu, baru setelah itu deskripsi bagian, dan terakhir identifikasi, itu tidak baik ya. Bukan sebuah teks deskripsi yang baik. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis teksnya ya. Ada 3, jadi bisa kalian lihat ya. Yang pertama ada deskripsi subjektif, yang kedua ada deskripsi objektif, yang ketiga ada deskripsi spatial. Pertama nih, subjektif. Subjek itu adalah pengamatnya. Jadi di dalam jenis teks ini, nanti yang digambarkan itu objeknya itu berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis ya. Contoh nih, setiap orang tuh kan punya subjektif berbeda-beda. Contoh dari saya memandang HP, umpamanya memandang suatu benda, dengan kamu memandang benda tersebut mempunyai subjek yang berbeda-beda. Jadi nanti akan mendapatkan ciri-ciri yang berbeda karena itu termasuk ke dalam deskripsi subjektif. Yang berikutnya ini deskripsi objektif ya, berbeda dengan subjektif. Jadi kalau objektif ini biasanya ciri-ciri yang digambarkan itu dengan sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Jadi bukan dari pendapat sang penulis tersebut ya, tanpa penambahan opini dari penulis tersebut ya. Jadi benar-benar pure, oh ciri-cirinya seperti ini, saya ngeliatnya begini, bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Tapi kalau deskripsi subjektif tadi kan berdasarkan pengamatan atau pendapat dari sang penulis tersebut. Yang terakhir setelah subjektif nanti ada yang namanya deskripsi spatial nih. Dalam teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda saja, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Itu kalau deskripsi spatial. Jadi kalau mau mendeskripsikan sekolahku bisa masuk ke dalam deskripsi spatial. Kalau pengen menjelaskan kamarku yang indah bisa masuk ke dalam deskripsi spatial.
atau ingin mendeskripsikan SMP 1 juga pun bisa masuk ke dalam deskripsi spatial. Untuk jenis-jenis teks deskripsi ini ya, bentuknya ada 1, 2, 3. Ibu harap kalian mengingatnya. Berikutnya kita akan masuk ke objek berikutnya, yaitu langkah-langkah menulis sebuah teks deskripsi. Bagaimana langkah-langkah menulis sebuah teks deskripsi? Kita punya banyak langkah ya, biar nanti nggak salah langkah ya. Yang pertama tuh, ini secara lisan ya, secara lisan dan tertulis ya. Yang pertama, kalian harus memahami dulu objek yang akan dideskripsikan. Bendanya apa dulu? Ambil objeknya dulu. Oh, saya mau mendeskripsikan benda ini. Jadi kalian harus paham bentuknya seperti ini, sifatnya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Yang kedua, setelah paham objeknya, kalian harus menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Tentu ya, ini kayaknya tidak perlu harus dijelaskan karena dalam penggunaan EYD atau kata baku kita tidak diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata umpatan. Oke. Berikutnya, menghindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Jadi ketika nanti kamu sedang mendeskripsikan teman kamu nih, contoh nanti ada tugas, silakan buat sebuah deskripsi tentang teman sebangku kalian. Jadi nggak boleh bilang misalnya teman sebangku kalian namanya Naruto ya. Naruto itu adalah anak yang bodoh. Kata bodoh ini sangat dilarang karena sudah menyerang fisik atau pribadi seseorang. Atau Naruto itu adalah anak yang sangat jelek, pendek. Itu tidak juga diperbolehkan ya, karena sudah menyerang fisik seseorang ya. Jadi ketika membuat sebuah teks deskripsi, gunakanlah ciri-ciri yang tidak menjatuhkan fisik seseorang ya. Jadi buatlah sebuah teks yang positif ya. Yang berikutnya, menghindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Jadi hindari kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain lewat sara, suku, ras, dan agama. Misalnya nih, contoh ya, orang Islam yang pemalas itu termasuk dalam sara tuh. Orang Jawa yang hitam misal ya, itu sudah termasuk dalam sara. Atau orang Jepang yang bermata sipit itu juga sudah termasuk dalam sara. Jadi tidak boleh digunakan ya. Berikutnya, menggunakan kalimat sopan dan mudah dipahami pasti. Jadi harus menggunakan kalimat yang sopan dan mudah dipahami. Intinya selain sopan tapi juga harus jelas ya. Harus runut subjek, predikat, objek agar dia dapat mudah dipahami. Yang berikutnya, menyampaikan deskripsi objek secara runut. Jadi harus sesuai dari mana dulu mau mendeskripsikannya, dari bagian fisiknya, dari bagian sifatnya, atau dari bagian yang lain. Jadi harus runut, keidentifikasi dulu, deskripsi bagian, baru terakhir nanti masuk ke penutup. Nah, langkah yang ini juga nggak kalah penting dari langkah yang di sebelah ya. Selain dalam bentuk lisan, kamu dapat menyusun sebuah teks deskripsi itu berdasarkan data, gagasan, dan kesan terhadap objeknya. Nah, jadi langkah-langkahnya ada yang pertama nih seperti ini. Yang pertama, kalian harus menentukan topiknya dulu ya. Tentukan topiknya. Mau ambil topiknya tentang apa? Udah ketemu bendanya, topiknya. Karena benda banyak, buat topiknya. Umpamanya saya mau mengambil tema tentang teman sebangku saya. Misal nama teman sebangku saya itu namanya Budi. Topiknya adalah Budi temanku yang menyenangkan. Itu termasuk dalam topik. Oh, berarti saya harus menggambarkan sisi menyenangkan dari seorang yang bernama Budi. Jadi topiknya dipilih seperti itu ya. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Iya, itu masuk ke dalam topik yang pertama, masih sama. Jadi setelah menentukan topik, saya tentukan tujuannya apa nih. Apakah saya ingin menampilkan sifatnya secara fisiknya si Budi, apakah saya ingin menyampaikan sikap Budi sehari-hari, ataukah kegiatan Budi sehari-hari. Itu tentukan tujuannya dulu ya. 3, mengumumkan informasi atau bahan pasti. Jadi kita nggak boleh membuat sebuah teks deskripsi berdasarkan apa yang belum kita ketahui. Kita asal-asalan bikin nggak boleh, dosa ya. Selain dosa, itu memberikan informasi yang salah ya, sudah memberikan informasi kepada publik yang salah ya. Misal nanti kalau kucingnya namanya Nino, warnanya hitam, kamu bilang pink, berarti kan sudah termasuk dalam informasi yang salah ya, jadi harus paham. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Ya, buat dulu kerangka tulisannya, identifikasinya isinya ini, deskripsi bagian isinya ini, dan penutupnya isinya seperti ini. Nah, yang terakhir, setelah membuat kerangkanya, kalian sampai kepada pengembangan kerangka karangan tersebut. Nah, itu langkah-langkahnya, silakan dipahami dan silakan diikuti nanti ketika membuat sebuah teks ya. Berikutnya, kita sudah sampai kepada contoh teksnya nak. Contoh teks yang pertama ini objek benda ya. Objeknya berupa benda, bendanya siapa? Bendanya si Nino nih. Ibu bacakan sedikit ya. Nino adalah nama kucingku yang baru. Itu kalimat yang pertama. Nino adalah kucing kampung yang aku temukan di depan rumah kemarin saat akan berangkat sekolah. Bulu Nino coklat dengan bercak putih di sekujur tubuhnya. Ia masih berumur 5 bulan. Ia aku temukan di depan rumahku dengan tubuh kotor dan kelelahan. Saat itu juga aku langsung mengadopsinya. Ini jelas sekali bahwa paragraf pertama ini merupakan identifikasi. Kenapa? Karena saya jadi tahu, kita semua jadi tahu, mungkin anak-anak juga jadi tahu bahwa yang akan kita deskripsikan atau yang akan kita bahas ini adalah Nino, si kucingku yang baru.
Oke, berikutnya nih, setelah seminggu aku merawatnya, kini ia menjadi kucing yang sehat dan periang. Ia ternyata adalah kucing yang suka sekali bermain dan berjalan-jalan. Pagi hari ia akan pergi dari rumah dan sore hari ia baru akan kembali. Meskipun begitu, setiap aku pulang sekolah ia akan mampir ke rumah sebentar menungguku kembali, meminta makan lalu kembali pergi bermain. Nah, di bagian berikutnya kita jadi ikut tahu nih, jadi ikut kayak seolah-olah kita mengenal nih, Nino ini siapa. Kenapa kita mengenal? Karena kita lihat tuh kehidupannya sehari-hari tuh gimana nih. Oh, yang pertama dia sehat dan periang, dia jalan-jalan terus, dia aku kasih makan, dia badannya sehat, dia suka menunggu aku pulang sekolah. Jadi kita seperti membawa ke ciri-ciri ya, dibawa seperti kita mengetahui ciri-ciri si Nino tersebut. Itu termasuk dalam deskripsi bagian. Terakhir nih, penutup ya. Kita lihat apakah dia berisi sebuah kesan. Nino sangatlah menggemaskan. Ia menjadi kucing kesayanganku yang selalu menemani hari-hariku dengan tingkahnya yang lucu. Ia juga selalu mengerti jika aku sedang sedih. Jika ia tahu aku sedih, ia akan bertingkah lucu untuk membuat diriku tersenyum kembali dan kembali meladeninya bermain. Nih, termasuk ke dalam kesan. Nino sangatlah menggemaskan. Itu kesan si pemilik terhadap kucing peliharaannya. Itu mengandung kesan ya, unsur kesan dan pesan ya. Itu jadi sudah terstruktur ya, bener nih, sudah bener nih yang kita pelajari tadi. Ada identifikasinya sudah oke, deskripsi bagiannya ada, dan terakhir penutupnya juga sudah ada. Contoh teks berikutnya ini tentang alam ya. Wisata di pantai menikmati matahari terbit dan terbenam, itu judulnya. Oke, jadi kita masuk ke paragraf yang pertama. Saat berada di pantai tentu ada keinginan menyaksikan matahari yang terbit dan juga matahari terbenam. Begitu pula saat berada di pantai Pahawang yang ada di Lampung, matahari terbit dan terbenam bisa disaksikan dengan sangat indah. Pantai Pahawang di Lampung, identifikasi sudah sangat jelas ya, berarti ini termasuk ke dalam identifikasi. Berikutnya kita masuk ya, apakah dia sudah deskripsi bagian. Bentuk dari semenanjung pantai Pahawang membuat kita dapat menikmati indahnya matahari terbit yang ada di sisi pantai timur dan tenggelam di sisi pantai barat. Oke, ini termasuk dalam deskripsi bagian. Jadi seperti apa dia terlihat nih, pantai mataharinya indah. Jadi informasi yang kita dapatkan adalah indahnya matahari terbit yang ada di semenanjung sana ya. Yang kedua, dia membahas tentang pemandangannya. Bagaimana pemandangan pantai Pahawang. Begitu mempesona dia bilang ya. Di sebelah kanan kita bisa melihat perbukitan yang memanjang dan berwarna hijau. Sementara itu yang ada di sisi kiri terdapat perkampungan nelayan yang beraneka ragam perahu tradisional. Oh, jadi yang pertama dia mendeskripsikan tentang deskripsi bagian tentang mataharinya, matahari yang indah ya, matahari tenggelam terbit yang indah. Terus di bagian deskripsi bagian yang kedua dia membahas tentang pemandangan yang mempesona, dan yang paragraf terakhir dia membahas tentang ekosistemnya, apa saja yang terdapat di dalam Pahawang itu. Biasanya dikatakan bahwa di sana ada cagar alam, di sana ada kios cenderamata dan toko-toko yang lain, toko kelontong ya. Terakhir ini kita buktikan ya apakah dia termasuk ke dalam kesan ya. Kita lihat ya, hal ini begitu menarik jika mengabdikan pantai bersama dengan teman atau keluarga dalam media foto dan video. Hal ini begitu menariknya termasuk kesan nih jika mengabdikan pantai bersama dengan teman atau keluarga dalam media foto dan video. Jadi ini termasuk kesan dari si penulis. Jadi menurut penulis ya, ini akan sangat menjadi indah nih kalau nanti sama-sama dia sama keluarganya mereka ngambil foto di situ. Jadi termasuk dalam kesan ya. Udah oke nih sebagai penutup ya. Next, terakhir nih ada rumah Ahmad. Rumah Ahmad, di sini ada yang bernama Ahmad ya. Mungkin ini sedang mendeskripsikan rumah kamu ya. Jadi kita lihat nih identifikasinya terlihat seperti apa. Yang pertama dia mengatakan bahwa rumah Ahmad terletak di depan rumahku, yang mana di halaman rumahnya terdapat pohon mangga yang membuat suasana terasa segar. Bunga-bunga indah menghiasi depan rumah Ahmad. Oh, dari paragraf ini kita mengetahui bahwa benda yang akan kita deskripsikan, yang akan digambarkan oleh si penulis adalah rumahnya si Ahmad. Letaknya di mana? Ya di depan rumahku. Rumahku siapa? Rumah si penulis. Dinding rumah Ahmad berwarna putih dengan pintu dan jendela yang berwarna hijau, serta lantai keramik yang berwarna putih bersih membuat rumah Ahmad sangat enak dipandang. Ini termasuk dalam deskripsi bagian. Di sini dijelaskan seperti apa si rumah Ahmad itu terlihat ya. Terakhir nih, kita lihat apakah termasuk dalam penutup ya. Kita lihat apakah di sini terdapat kesan si penulis. Di dalam rumah Ahmad, posisi barang sangat diperhatikan sehingga semua tertata rapi. Ini termasuk dalam pendapatnya penulis nih. Menurut si penulis yang sudah mengamati langsung, rumah si Ahmad ini barang-barangnya sangat diperhatikan sehingga semuanya terlihat rapi dan ditata rapi. Lantainya bersih serta harum dan ruangannya membuat orang yang singgah mau berlama-lama di dalamnya. Jadi termasuk dalam kesan atau penutup ya. Terdapat kesan di situ dari si penulis ya. Jadi tadi sudah Ibu berikan 3 buah contoh
dari sebuah teks deskripsi bisa kalian lihat semuanya terdiri dari identifikasi, sudah pasti terdapat deskripsi bagian di sana, dan terakhir biasanya harus disertai dengan penutup. Berikan kesan kalian terhadap objek yang kalian amati. Itu adalah isi dari penutup. Baiklah, kita sudah sampai kepada yang terakhir ya. Objek pembahasan sudah kita bahas semua. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya ada 5 buah tugas ya. Jadi poin yang pertama, kalian harus jelaskan pengertian dari teks deskripsi. Tadi sudah Ibu bahas di slide yang paling awal ya. Jadi kalian jelaskan ulang. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan struktur teks deskripsi. Sebutkan dan jelaskan struktur teks deskripsi. Tadi sudah kita bahas juga. Ketiga, sebutkan ciri-ciri teks deskripsi. Oke, tadi sudah ada ya. Yang keempat, sebutkan langkah-langkah dalam membuat sebuah teks deskripsi. Ya, semuanya sudah terdapat di sana, sudah kita bahas tadi. Nah, untuk poin yang kelima, Ibu jelaskan sedikit ya, biar tidak timbul banyak pertanyaan, agar kalian nggak bingung ya. Tugas yang kelima itu adalah buatlah sebuah teks deskripsi singkat yang berisi identifikasi, deskripsi bagian, dan harus berisi penutup. Jadi singkat saja nak, nggak usah banyak sampai berfolio-folio ya. Bikinlah sebuah teks yang sangat singkat saja. Ya, jadi temanya tentang apa Bu? Temanya tentang tokoh idolamu. Tokoh idola itu bukan harus melulu artis ya, orang yang nongol di TV ya, atau orang-orang yang sering kalian di koran, di internet. Jadi nggak mesti itu. Misal nih, kalau kayak saya mengidolakan orang tua saya, jadi saya boleh mendeskripsikan tentang orang tua saya. Begitu ya. Tugasnya ditulis di kertas folio ya nak ya. Baiklah. Untuk hari ini kita cukupkan materi kita sampai di sini. Ibu harap kalian yang berada di rumah selalu menjaga kesehatan, ikuti peraturan dari pemerintah, tetap mengikuti aturan PSBB ya. Jangan lupa cuci tangan di rumah, jangan lupa jaga jarak dengan teman-teman yang lain, dan hindari tempat-tempat yang ramai agar kita bisa berkumpul kembali di sekolah ini. Oke. Terakhir, kita mungkin akan berjumpa di video selanjutnya di materi berikutnya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.